gaji misalkan 20 juta di Jakarta. Nggak cukup nih. Nggak cukup. Padahal saya punya temen yang 7 juta sebulan hidup dan baik-baik aja. Iya. Lu dengan duit sekarang segini aja nggak bisa ngelola. Dikasih lebih banyak, makin nggak bisa ngelola nanti. Soalnya orang tua tuh suka jadiin anaknya itu barang pamer. Iya benar. Ini loh anak gua sukses. Iya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan kali ini kita akan masih ngobrol seru tentunya, dan narasumber kita udah ada di studio, yaitu Ko Yosua Iwan Wahyudi. Halo Ko. Wow, halo, thank you. Thank sudah you. mengundang. Kita thank you banget nih ya, udah bisa banyak belajar, dapat wisdom yang luar biasa dari Tuhan melalui Ko Iwan. Yes. Nah, hari ini kita mau sebenarnya masih ada sedikit terkait dengan episode yang sebelumnya sih Ko. Jadi kita kasih topiknya tuh gaji gede tapi kurang. Wow. Sebenarnya masih nyambung seperti yang kemarin soal sukses itu kan ya. Yes. Nah, sekarang ini kan mungkin buat teman-teman yang menyaksikan program ini, khususnya kalau yang masih ya usia-usia muda, generasi milenial dan seterusnya gitu ya. Itu kan lagi banyak banget tuh terpapar dengan konten. Ya. Ya, karena kayaknya susah kita ini ya, artinya itu kadang pop up sendiri, muncul sendiri. Ya, iklan juga ya kan, atau mungkin teman kita kirim di WA dan seterusnya. Gitu. Itu kan menunjukkan kekayaan, terus mobil mewah, bahkan juga akhirnya gara-gara gitu mentalnya teriritasi. Iya. Yang paling ngeselin tuh holiday ya. Iya, holiday. Jadi kalau mobil baru, rumah baru tuh kadang orang masih agak sungkan ya kalau kayak orang pamer. Tapi holiday kan susah ya. Iya benar. Nah itu memang kadang-kadang kalau holiday tuh sangat, makanya musim liburan tuh sebutannya musim insecure. Karena di timeline tuh berseliweran, waduh dia ke Singapura, waduh dia ke Eropa, wah gitu. Iya. Nah itu kan sangat ini banget ya, sangat kadang-kadang membuat kita akhirnya kayak tergoda dan seterusnya. Nah sekarang ini kali ini kita mau bahas tentang lebih kepada uang, gitu ya. Oke. Nah jadi sebenarnya tuh menurut Ko Iwan sendiri adalah yang perlu kita kejar itu punya uang banyak atau kerjaan yang memang sesuai kemampuan kita tapi ya pas-pasan aja gitu. Tapi sesuai dengan passion kita gitu. Oke. Kalau kita ngomong kehidupan financial ya, saya sih bukan financial planner. Tapi saya sejak mungkin tahun 2006-an gitu ya. Jadi mungkin udah 20 tahun lebih ya. Mempraktekkan gaya hidup finansial yang menurut saya sih sehat menurut saya ya. Yeah. Nah ini yang saya lebih banyak share itu pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau kita ngomong kehidupan finansial itu ada batasan-batasan yang kita mesti tahu. Terutama batasan cukup. Yeah. Nah itu kita mesti bisa memetakan batasan cukupku itu seberapa. Nah kalau kita kerja, yang paling awal kita harus kejar itu adalah batas cukup dulu. Oke. Bagaimanapun orang yang hidupnya tidak cukup dalam artian kurang, memang menderita, kurang makan, terus kemudian kurang pakaian gitu ya, kan sandang pangan papan itu ya, nggak ada tempat untuk tidur, ya keleleran di jalan, ya bagaimanapun ya menderita lah gitu ya, walaupun punya Tuhan ya tetap penderitaannya tidak bisa dibohongi gitu ya. Iya betul. Nah jadi yang harus dikejar itu apa? Cukup dulu, ya cukup makan, cukup sandang pangan papan, kebutuhan basic itu bisa cukup. Yeah. Nah cukup tuh bisa dihitung. Nah kalau cukupnya kita itu misalkan gitu ya, makan harus steak baru aku cukup, itu bukan itu bukan cukup, itu mah nyolot loh gitu. Nah kalau cukup tuh jelas gitu ya, misalkan yang bikin kita kenyang itu ya apa, ada karbonya, terus ada sayur, ada buah, ya nutrisi berimbang dan sebagainya. Gitu. Ya lupakan dulu lah harus makan salmon, harus nasinya organik dan lain-lain, itu another thing gitu ya. Tapi yang penting cukup dulu. Nah menurut saya kalau untuk cukup, secara sisi financial tidak sulit, satu. Kedua dari sisi rohani, kalau untuk cukup saja Tuhan sudah berjanji Dia pasti mencukupkan. Apa yang diperlukan, apa yang kita butuhkan, pasti dicukupi. Betul. Jadi secara physically itu tidak sulit dikejar. Secara rohani Tuhan sendiri juga berjanji pasti mencukupi. Pasti cukup.
Tapi setelah cukup itulah, nah that is the problem begin. Masalahnya dimulai setelah cukup itu. Banyak orang kenapa ngerasa nggak cukup. Gaji misalkan 20 juta di Jakarta. Nggak cukup nih. Padahal saya punya temen yang 7 juta sebulan hidup dan baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Kok lu 20 juta nggak cukup? Berarti itu bukan nggak cukup. There is something wrong. Betul. Dengan cara lu ngatur duit atau ngatur hidup lu. Gitu kan. Nah jadi setelah cukup inilah there is a problem. That's right. Nah, tapi kadang-kadang orang bahkan nggak tahu dia cukupnya seberapa. Nah ini yang saya lakukan ya. Saya itu udah dari sejak lulus kuliah punya kebiasaan nyatet keuangan. Nah sekarang ada aplikasi banyak banget, bagus-bagus. Nah, sampai detik ini udah hampir 20 tahun lebih saya masih pakai. Ini nanti ya misalkan saya keluar dari gedung ini ya, bayar parkir 4.000 gitu ya. Saya masukin ke aplikasi. Jadi kalau saya ditanya, Kak Joshua, duit lu itu sebulan kemana aja sih? Saya exactly tahu. Saya ada habis buat bensin berapa, buat makan berapa, buat bayar parkir berapa, buat tol berapa. Akhirnya dari saya di situ selama setahun saya udah langsung tahu sebulan biaya hidup saya itu seberapa. Nah, saya standar cukupnya kurang lebih segitu. It means misalkan nih, contoh, saya sebulan 10 juta gitu ya. Kalau saya tiba-tiba dapat duit 20 juta, berarti kan saya kelebihan 10 juta. Benar. Nah, kelebihan itulah yang saya mesti pikirin gimana caranya supaya dari kelebihan itu saya bisa membuat diri saya cukup dalam jangka waktu panjang. Gitu cara mikirnya. Bukan punya lebih 10, wah ada rezeki nih, wah makannya dikencengin, bayarin orang, jalan-jalan, habis dalam seminggu. Itu nggak bisa ngelola hidup tuh namanya. Jadi itu strategi saya salah satunya. Oke, nah tadi sedikit agak aku mau angkat dari apa tadi yang Ko Joshua bilang kan bilang soal apa namanya bayarin orang dan sebagainya. Ada orang-orang yang kadang memang ngerasa dia pengen jadi orang yang murah hati gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa menstandaris atau menakar seberapa kita bisa lakukan itu gimana? Sangat bisa. Jadi gini, di Alkitab kan Tuhan Yesus bilang gini ya, aku berjanji akan memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan akan segala sesuatu. Betul. Nah limpah itu apa? Limpah itu gini loh. Kalau kita punya botol, misalkan botol mineral gitu ya. Terus ini kan ada standar maksimalnya seberapa gitu ya. Ada ujungnya, penuhnya itu seberapa. Nah ketika dia sudah lebih dari kapasitasnya itu disebut limpah. Artinya limpah itu apa? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, betul. Nah makanya poin pertama yang tadi saya sharing itu kamu harus tahu cukupmu seberapa. Kalau saya pakai contoh tadi misalkan 10 juta sebulan tuh. Itu standar cukup saya tuh. Lebih dari itu saya limpah loh. Jadi kalau misalkan saya dapat 11 juta aja sebulan. Padahal saya cukupnya tuh 10 juta. Saya limpah 1 juta. Saya berkelimpahan 1 juta. Setuju. Nah dari situlah satu, belajarlah memberi dalam kelimpahanmu. Jadi ketika kamu punya kelimpahan, jangan dihabisin buat diri sendiri lagi. Kamu harus memberi dong dalam kelimpahanmu. Betul. Kedua, belajarlah memberi di dalam kecukupanmu. Artinya waktu kamu punya 10 juta sebulan kan harusnya cukup. Betul. Belajarlah untuk mengambil porsi untuk tetap kamu memberi di dalam kecukupanmu. Betul. Oke. Wah, nanti jadi kurang dong. Kan cukup 10 juta. Kalau aku kasih jadi kurang dong. Percayalah saya, nggak mungkin kurang. Karena manusia itu sebenarnya daya tahannya hebat banget. Di stretch harusnya cukup 10 juta, kasih 5 juta, juga lu masih hidup kok. Gitu. Jadi satu, berilah dari kelimpahan. Dua, berilah dari kecukupan. Tiga, berilah dari kekurangan juga. Kadang-kadang waktu kita kurang, kita perlu belajar untuk memberi. Kenapa? Karena waktu kita belajar memberi, kita tidak terikat dengan uang. Nah di situ kita melatih mental kita tuh supaya nggak terikat uang. Nah terus kaitannya dengan bayarin orang gini, silakan bayarin orang, silakan tolong orang, silakan untuk mau kasih orang, sepanjang kamu tahu hatimu itu digerakkan oleh Tuhan, bukan untuk merasa superior. Bukan sindrom Mesias nih. Wah kalau aku nggak tolong nih orang pasti mati. Enak aja, emang lu Tuhan. Kalau lu nggak tolong, Tuhan bisa pakai orang lain juga untuk tolong. Nah, Tuhan gerakkan, kamu taat.
Tapi kalau Tuhan nggak gerakkan, ya kamu mesti lihat dong keuanganmu memungkinkan nggak untuk itu. Jangan karena kayak pengen gengsi, sok, mau dilihat orang hebat, atau wah ini mumpung banyak teman-teman komsel nih, biar aku kelihatannya belas kasihanku tinggi. Wah ada pengemis kasih 100.000 gitu ya. Nah itu bodoh namanya. Itu karena kan berarti tujuannya untuk diri sendiri lagi gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi standarnya adalah dari bagaimana Tuhan menggerakkan kita, dan dari 3 hal itu ya, dengan kekurangan, kecukupan, bahkan dengan kelimpahan. Oke. Yes. Nah, berikutnya nih kok, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kinerja uang dalam memenuhi kepuasan kita? Oke. Uang itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi uang adalah alat yang bisa dipakai untuk mendatangkan kebahagiaan. Betul. Tapi uangnya sendiri itu bukan sumber kebahagiaan. Itu. Nah, artinya apa? Kemampuan kita untuk memakai uang lah yang sebenarnya itu membuat kita itu bisa happy apa enggak. Kemampuan untuk memakai uang. Jadi bukan uangnya tuh, tapi kemampuan untuk pakai uang. Kalau saya misalkan punya 10 juta sebulan, tapi saya bisa punya kemampuan untuk memakai dengan cerdas, saya bisa happy. Tapi kalau saya punya 100 juta sebulan tapi saya nggak bisa pakai dengan cerdas, bisa-bisa saya malah stres. Oke. Contoh paling simpel, ini contoh paling simpel ya. Ada case nyata nih. Ada orang gajinya 30 juta sebulan, income-nya tuh 30 juta sebulan. Dia baru menikah, belum punya anak. Hidup di Jakarta, couple, cuman 2 orang, 30 juta sebulan. Cukup nggak sih? Cukup. Cukup harusnya. Cukup. Kalau ngomong cukup. Saya dengan yakin 100% bilang cukup. Tapi kalau lu ngomong bahwa wah aku pengen makannya tuh yang mahal, yang keren, aku pengen tiap hari tuh kita jalan-jalan, kita ngopi Starbucks atau yang lebih mahal lagi dan sebagainya bla bla, ya mungkin nggak cukup. Nah kemudian orang ini merasa 30 juta sebulan kayaknya pas-pasan deh, not good enough gitu. Jadi aku harus mikir gimana caranya aku bisa dapat lebih gede lagi. Akhirnya dia mulailah investasi di kripto. Oke, dia mulai taruh beberapa sebagian penghasilannya di kripto dengan harapan dapat lebih gede lagi, sehingga kita nanti bisa mungkin beli rumah yang lebih gede dan sebagainya bla 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 gitu ya. Ceritanya dia gagal, kriptonya rugi terus. Karena kriptonya rugi terus, dia berpikir, duh ini uang kan sayang banget ya udah dihasilin setengah mati kok duitnya hilang semua. Dia pengen mengembalikan kerugiannya. Tapi dia nggak punya cukup uang yang besar untuk bisa mengembalikan kerugiannya yang udah terjadi. Jadi dia berpikir, dia mulai pinjol. Dia pinjol, dia pakai uang pinjolnya untuk main kripto. Makin hancur lagi. Makin hancur lagi karena dia rupanya loss lagi dan makin gede kan lossnya. Nah dia berpikir, waduh makin gede gawat ini, keuangan cash flow-nya terganggu. Aku harus balikin. Tapi untuk balikin segede ini, aku butuh uang yang lebih gede lagi. Pinjol lagi dia. Sampai akhirnya singkat cerita dia tergulung oleh hutang pinjolnya. Dan dia kemudian menderita. Kalau ditanya uang 30 juta sebulan, bisa gak sebenarnya dia happy dari uang segitu? Bisa banget. Bisa. Tapi karena kemampuan memakai uangnya tidak cerdas, justru ujungnya apa? Bukan cuma stres. Waduh menderita banget, sedih banget kondisinya. Nah itu bukan salah uangnya, itu salah kitanya yang nggak punya kapasiti, kemampuan untuk ngelola duit. Jadi makanya kalau doa sama Tuhan tuh jangan gini, Tuhan kasih aku duit yang banyak, bukan gitu doanya. Doa tuh gini, Tuhan beri aku kemampuan, tingkatkan kapasitasku, upgrade aku supaya aku punya kemampuan. Karena kalau aku punya kemampuan, dengan sendirinya Tuhan bisa mempercayakan lebih kepada kita. Iya, setuju. Kan Tuhan itu Bapak yang baik. Betul. Kalau dia lihat kita cuma mampu nanggung 5 kilo, dia gak akan kasih beban 10 kilo. Iya benar. Kamu baru dikasih 10 juta sebulan aja udah ngawur, pakai buat judi online, pakai duitnya gak karuan. Gimana dikasih 50 juta? Iya benar. Banyak orang kan punya mindset gini ya, aku nanti kalau duitku udah 2 kali lipat, aku akan lebih bener, aku akan lebih makmur, aku akan lebih legaan, longgar. Enggak, lu dengan duit sekarang segini aja gak bisa ngelola.
dikasih lebih banyak, makin nggak bisa ngelola nanti. Setuju. Jadi nggak kebalik pikirannya. Oh ini kan karena mepet Pak, makanya aku susah ngelola. Kalau kamu bisa ngelola dengan cerdas, duitmu mepet, kamu bisa kelola. Ya. Duitmu longgar, pinter banget kamu nanti kelolanya. Iya. Mepet aja nggak bisa kelola, longgar, kamu pepet-pepetin lagi nanti. Itu problem banyak sekali orang. Iya. Dengan duit itu problemnya. Iya. Dan ini kayaknya juga kemampuan yang harus benar-benar dimiliki ketika orang mau masuk dalam pernikahan ya, karena udah bujangan aja misalnya nggak bisa kelola. Itu adalah skill wajib untuk orang dewasa. Mau nikah mau nggak nikah, pokoknya judulnya udah dewasa, skill wajib. Iya. Tapi sayang kita di sekolah nggak diajarin. Iya, benar. Harusnya ini tuh mata pelajaran wajib. Iya, benar. Cara ngatur duit, cash flow, menyisihkan, berinvestasi. Nah, ngomong sedikit investasi ya. Investasi itu hanya bisa dilakukan setelah kamu masuk standar cukup yang tadi saya bilang di awal. Oke. Kalau kamu belum masuk cukup, jangan invest. Iya. Orang belum cukup kok, kamu mau coba. Ya, banyak orang mikir gini loh, investasi itu adalah sumber penghasilan yang setara dengan kerja. Padahal beda ya? Salah, wrong, totally wrong. Mereka berpikir kalau aku invest ada 2 pekerjaan. Selain pekerjaan yang sekarang, investasi. Enggak gitu. Nah, jadi invest itu kapan? Setelah kamu masuk standar cukup, ada kelebihan limpah tadi, nah kamu atur mulailah investasi. Supaya satu hari nanti kamu udah gak perlu kerja lagi untuk yang cukupnya itu. Udah ke cover dari investasi kamu. Nah itu orang pinter tuh kayak gitu. Nah tapi orang halah, orang utang kamu masih banyak, cicilan masih banyak, makan aja masih susah, taruh di saham. Sahamnya jebol, habis makin kurang lah hidupmu. Lalu pinjol. Gitu. Udah siklusnya gitu terus aja gitu. Jangan gini loh, gara-gara apa sih kita ini lihat orang-orang suka flexing. Iya. Wah, betul. Lagi profit sekian dipasang di Instagram story. Wah, kita pengen. Udah nggak usah pusing. Jadi semua instrumen keuangan itu ada tahapannya. Kalau belum nyampe capacity itu, udah nggak usah pusing. Nggak apa-apa. Toh kamu kalau belum bisa investasi, nggak invest pun masih aman-aman aja. Justru maaf ini ngomongnya jadi financial banget ya. Iya, nggak apa-apa kok. Justru menurut saya, kalau kamu udah punya financial sehat dan stable, kejarlah dulu proteksi sebelum investasi. Asuransi gitu ya? Ya salah satunya. Proteksi dulu. Iya. Setelah proteksi punya, baru kemudian kamu investasi. Nah, jadi kadang karena orang nggak belajar pemahaman financial, jadinya pakai duitnya yang ngawur aja. Iya. Terus begitu terjadi masalah dia ngomong, Tuhan kenapa engkau gak berkatin aku. Enak aja lu. Elunya yang ngawur. Salahin Tuhan kan gitu. Iya. Bener sih. Ya karena sebenarnya kalau kita kayak gitu bisa dibilang juga sometimes kita malu gitu ya. Kita doa Tuhan tolong beresin utang yang sebenarnya kita salah. Iya. Loh, beda cerita kalau kamu tuh udah bener terus ditipu orang. Iya, itu kan beda ya. Jadi berhutang. Itu pencobaan dan ujian. Kita berdoa Tuhan tolong aku. Oke. Tapi kalau kamu yang ngawur, ya makanya udah tahu duit lu cuma segitu tapi beli yang mahal-mahal. Terus bayarin orang, ya jangan ke Tuhan lah gitu. Lu yang mesti benar di hadapan Tuhan. Dibetulin ya. Walaupun Tuhan tetap mau tolong. Betul, gitu. setuju. Tapi dia tetap perlu mendisiplin kita juga. Supaya kita belajar dari kesalahan. Gitu. Oke. Tapi emang benar sih ya, kok ini mungkin bisa dimasukkan buat yang punya sekolah atau apa ya, bikin kurikulum keuangan. Penting banget sih. Penting sekali. Iya. Kan kita nggak pernah diajarin ya dari kecil. Padahal hidup kita sejak dewasa 24 jam sehari urusan sama duit sampai mati gitu ya. Kan ada yang bilang kan bahwa uang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Butuh uang, iya. Ya. Oke, nah berikutnya nih kok. Gimana kalau uang yang kita punya sepertinya mustahil terkumpul, ya? Oke. Untuk bisa punya hal-hal yang menurut kita menjadi standar, artinya sekarang misalnya masih ngontrak, akan pengen punya rumah nih, gitu kan, terus punya kendaraan dan sebagainya lah. Nah, tapi secara
finansial atau secara income kok kayaknya ngerasanya ini nggak ngumpul-ngumpul gitu. Karena juga stres kan. Ini saya punya statement yang bold banget gini. Buat orang Kristen yang percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, hidupnya di dalam Kristus, dia tidak mungkin berkekurangan. Itu statement saya. Amin. Yes. Even Paulus aja, yang hidupnya nomaden, pindah-pindah, terus baju cuman berapa helai, dia nggak berkekurangan loh. Dia cukup loh. Cukup. Ya, saya ngomong standar cukup ya. Cukup ya. Murid-murid Yesus semuanya cukup, nggak ada yang berkekurangan. Itu karena janji Tuhan. Jadi saya bisa dengan berani berkata, kalau ada orang yang sungguh-sungguh nih, beda cerita kalau lu cuman Kristen abal-abal ya. Kalau lu sungguh-sungguh percaya Tuhan, hidup lu di dalam Tuhan, terus kemudian bisa sampai keleleran, kita perlu periksa, jangan-jangan cara kelola kita yang salah. Karena janji Tuhan udah jelas, pasti cukup. Tapi kalau ada yang nanya kayak pertanyaan tadi ya, kok saya udah kerja setengah mati, kok nggak kekumpul-kumpul juga ya, kok masih ngontrak terus. Gini loh, emang kenapa dengan ngontrak? Kan gitu ya. Kan itu tempat tinggal yang layak juga, gitu kan. Tapi kan aku pengen punya milik sendiri. Apa alasanmu pengen punya milik sendiri itu apa? Jadi ini saya praktekkan ke diri sendiri. Setiap kali saya menginginkan sesuatu, saya mau keluarin duit buat sesuatu ya. Saya selalu bertanya gini, kenapa aku pengen beli ini? Kalau jawaban-jawabannya tuh sifatnya sangat subjektif sekali, apalagi jauh dari firman Tuhan, berarti itu bukan keharusan. Itu cuman keinginan semata yang bisa digugurkan kapan saja. Contoh, ya tapi semua teman-temanku udah punya rumah, masa aku ngontrak? Berarti kan aku gagal. Nah, dengerin podcast yang episode sebelumnya tentang kesuksesan. Emang apa urusannya ngontrak dan punya rumah sendiri dengan sukses apa enggak sukses? Kalau kayak gitu murid Yesus kasihan banget, mereka tinggalnya numpang semua. Iya benar. Berarti mereka nggak sukses. Nah ini balik lagi kan? Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan ngontrak. Jadi bisa dibilang kamu baik-baik saja sebenarnya secara finansial, cukup-cukup aja, baik-baik aja. Cuman jadi merasa gagal, merasa kurang karena cara pandang yang salah. Mindset tentang kesuksesan yang salah tadi. Akibatnya kamu merasa tidak diberkati Tuhan karena masih ngontrak. Siapa bilang? Ya tapi itu teman saya, rumahnya gede banget. Kenapa Tuhan kasih dia? Gini loh, semakin besar yang Tuhan percayakan di tanganmu, itu tuntutan tanggung jawabnya tuh makin besar juga. Perumpamaan talenta kan? Yang 5 talenta itu kan berat banget. Yang 1 talenta kan enteng banget. Yang 1 talenta gak bisa bilang ini, kenapa yang itu dikasih 5 Tuhan? Loh, yang 5 itu berarti dituntut lebih. Loh. Gak apa-apa, tuntut aja aku lebih. Lu bisa ngomong gitu sekarang. Nanti begitu diblek beban finansialnya itu, gak mudah loh. Iya benar. Ini saya kasih gambaran singkat gini aja ya. Pegang duit 1M sama 10.000 itu beda. Kalau kamu pegang duit 10M, begitu nanti hilang 10M, bleng, guncang kamu langsung, stresnya bisa bunuh diri kamu. Tapi kalau 10.000 hilang, ya udah besok bisa cari lagi 10.000 ini gitu ya. Iya, benar setuju. Lalu saya waktu COVID kemarin, investasi saya taruh satu investasi angkanya gede banget. Itu tabungan saya belasan tahun, gede banget. Begitu hilang, bodong rupanya investasi, bleng gitu ya. Goncang lah. Beda lah kalau kamu investasi 100.000 hilang sama investasi misalkan 1M hilang kan beda. Bebannya beda. Berasa. Nah Tuhan itu tahulah kita itu level bahagianya, tenangnya hati itu seberapa. Makanya saya kalau ngomong sama Tuhan tuh kadang-kadang juga gini loh. Tuhan aku ngerti kenapa Tuhan tuh gak bikin aku kayak Elon Musk. Duit sampai kayaknya tuh luber-luber gitu ya. Karena saya ngerti diri saya itu orangnya agak paranoid. Agak overthinkingan. Kalau saya punya duit segede Elon Musk, mungkin saya akan overthinking luar biasa. Wah ini kok dianggurin ya, ini harusnya tuh dipakai, ini gimana. Kemudian ada yang nipu saya, ada yang mau deketin saya, mau ambil duit saya. Saya akan overthinking banget. Thank you ya Tuhan ya, Engkau tahu bahwa saya akan stres banget kalau saya duitnya sebanyak Elon Musk. Sehingga ya Tuhan cuma kasihnya ya sebatas yang saya bisa tenangnya seberapa gitu. Nah itu loh pandangan-pandangan ini yang seringkali orang Kristen itu gak mau terima. Maunya
pindahkan harta orang fasik ke rekening saya, nanti dipindahin beneran stres kamu gitu. Iya, karena memang soal contoh ya paling basic memang soal misalnya kayak rumah, properti gitu kan ya. Ada beberapa saya juga temuin orang-orang yang takut menikah gitu karena mereka merasa apalagi kayak di Jakarta ini kayak susah banget kan cari rumah yang seturut dengan penghasilan yang bisa didapat gitu kan. Karena standar idealmu tentang rumah itu sendiri sudah mungkin jauh di atas cukup. Terus sekarang kalau kita lihat Instagram tuh banyak akun-akun walkthrough masuk ke dalam rumah, ya kan banyak banget sekarang tuh walkthrough, terus ini loh dapur saya, ini loh ini, dan itu kan keren-keren banget, bagus-bagus banget rumahnya. Nah, kita punya standar segitu kan, which is itu nggak murah. Nah itu dia. Nah itu gini, kalau di Alkitab tuh dibilang ada 3 yang bikin orang tuh khawatir, tipu daya kekayaan, keinginan dunia, dan kemudian disebutnya kekhawatiran dunia. Nah, jadi orang kenapa kok khawatir? Karena dia kena jebakan tipu daya kekayaan. Kenapa orang kena jebakan tipu daya kekayaan? Karena keinginannya terlalu tinggi dan terlalu banyak. Contohnya yang tadi, aku pengen rumahnya tuh yang kayak gitu loh. Tapi duitnya nggak ada. Kenalah tipu daya kekayaan. Wah, aku harus kerja lebih keras lagi, dapat duit lebih banyak lagi. Kerja keras nggak nyampe. Ketiga, khawatir. Waktu khawatir, Alkitab mengatakan, lupalah semua firman yang dia sudah pernah dengar. Dihimpit oleh semak duri, matilah firman Tuhan. Gitu. Oke, wow. Berarti ini aku tadi nyambung dari apa yang tadi Ko Iwan juga bilang. Sebenarnya perlu nggak sih kita tuh punya side job? Tapi untuk beberapa orang kejar side job tuh sampai akhirnya nggak punya waktu untuk keluarga, bahkan ke gereja aja susah gitu. Karena mau ngejar untuk punya side job. Sebenarnya perlu nggak kita punya side job itu? Standarnya bekerja keras tuh gini. Kerja keras tuh harus. Kasih karunia menolong kita, tapi kita juga mesti bekerja keras sebagai partnernya Tuhan. Kerja keras tuh standarnya gini. Bekerjalah sekeras-kerasnya sampai pada titik semua core resourcesmu pada limitnya. Jadi jangan sampai core resources. Core resources itu apa? Kesehatan, hubungan, iman dan nilai-nilai, prinsip-prinsip, gitu ya. Terus kemudian juga ada mental, kesehatan mental. Nah, itu jangan keambil. Kalau itu udah keambil, kamu terlalu keras. Kerjamu terlalu keras. Kamu bekerja keraslah sampai di batasnya yang mana? Yang tadi itu. Kesehatanmu masih tetap terjaga, imanmu terpelihara, hubungan-hubungan dengan orang-orang yang penting tetap terjaga, kesehatan mentalmu juga masih aman. Boleh. Mau ambil 10 kerjaan silakan. Tapi kalau ambil 2 kerjaan saja yang core resources sudah kena, terganggu kamu terlalu keras. Nah, jadi ini bukan soal berapa banyak side job atau apa side job yang saya perlu ambil. Indikatornya yang tadi, sampai seberapa jauh limitasi yang kamu miliki. Kadang ada orang yang kerjaan resminya, kerjaannya dia emang udah melelahkan banget. Tambah lagi dengan jadi side dia job. udah nggak bisa gitu mau ngambil side job. Jadi optionnya apa? Ya kamu perlu cari kerjaan lain lah. Betul. Ya tapi aku ngelamar nggak dapat. Gini loh, sepanjang hidup saya saya tuh kan training, ketemu banyak HRD. Banyak yang mengeluh loh HRD itu cari orang susah. Cari orang yang kita mau buka open recruitment ya, cari orang kok susah banget. Nah tapi juga di luar sana banyak orang mengeluh cari kerjaan susah banget. Gapnya di mana? Gapnya di skill. Betul. Skill dan attitude. Betul. Gapnya di situ. Jadi bukan kerjaan yang nggak ada, kitanya yang nggak skillful atau attitude kita yang nggak bener. Kalau skill kamu skillful loh, Amsal kan bilang orang yang terampil, orang yang ahli berdirinya di hadapan raja-raja. Betul, setuju. Jadi kalau kamu skillful, jangan takut nggak punya kerjaan yang layak. Kalau sampai kamu kesulitan nyari kerjaan, berarti either skill kamu itu tidak dibutuhkan, nggak ada yang butuh skill itu, atau levelnya nggak nyampe, atau attitude kerja kamu, etos kerja kamu. Itu kan sekarang yang banyak dikeluhinnya. Generasi muda, etos kerjanya bla 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 bla. Itu mah udah sejak dari zaman dulu. Nah, jadi coba kita reflect lagi lah. Iya. Oke, wow. Jadi ya boleh asal jangan sampai ngerusak core resources keambil.
Oke. Nah, menurut Ko Iwan yang berikutnya nih, bagaimana tanggapan Ko Iwan dengan orang yang berencana buat pindah kerja, tapi sebenarnya bukan karena masalah dalam pekerjaan, tapi karena cuma mau dapetin gaji lebih besar, gaji lebih gede gitu kan, sehingga banyak orang jadi kayak kutu loncat kan, kerja di sini nggak setia gitu loh, nggak loyal. Betul. Nah sebenarnya gimana sih? Oke, jadi kalau bekerja itu ada dua hal yang penting. Satu, membangun karir. Kedua, membangun hidup. Gitu. Membangun karir tuh gini, kamu pengen dikenal orang sebagai apa dan siapa, itu karir. Gitu ya. Membangun hidup itu berarti seluruh aspek hidup kamu tuh pengen sampai di titik seperti apa. Nah, gaji itu pertimbangan salah satunya membangun hidup. Memang yang saya bilang, kerjalah cukup dulu. Cukup, betul. Kalau gajimu nggak cukup, kamu cari kerjaan yang membuat gajimu jadi cukup. Itu sangat make sense dan oke-oke aja. Nggak masalah. Tapi setelah cukup, terus apa yang kamu kejar? Kan berarti membangun hidupnya udah mulai lumayan aman nih. Terus kamu mau membangun apa? Karirnya gimana? Kutu loncat itu pertimbangan untuk karir. Untuk membangun karir. Ada jenis-jenis kerjaan yang tidak masalah CV-nya kutu loncat. Salah satu contohnya adalah perhotelan. Karena istri saya kebetulan lulusan perhotelan. Memang kalau di industri perhotelan itu common sekali untuk pindah-pindah. Karena memang opportunity-nya itu cepat sekali gitu ya. Turnover di dunia perhotelan juga cepat sekali gitu ya. Nah, tapi ada beberapa jenis industri dan pekerjaan yang kalau kamu begitu cepat pindah-pindah, ya itu dipertanyakan. Betul. Nah, kita mesti reflect lagi, aku mau bangun karirnya yang model seperti apa. Nah, pertimbangannya itu. Sehingga waktu kita mau pindah demi karena gaji yang lebih besar saja, apakah memang itu menguntungkan untuk membangun karirku ke depan, dan apakah untuk bangun hidupku tuh segitunya banget, aku butuh duitnya itu harus segitunya banget. Kalau enggak, jangan-jangan aku harus prioritas bangun karir dulu kali ya. Kan yang penting ini udah aman nih finansialnya, udah cukup, bahkan lebih dari cukup. Oke lah, bangun karir dulu lah. Toh nanti kalau karir udah makin kebangun, bisa lompat dapat yang lebih gede juga kan. Nah, itu pertimbangannya kayak gitu. Karena yang mau dikejar duluan. Jadi satu, kejar cukup. Setelah itu pertimbangannya mau yang bangun karir atau bangun hidup. Kalau bisa dua-duanya ya sangat bagus. Sangat baik. Gitu ya. Idealnya gitu. Oke, jadi sekarang yang masuk ke yang terakhir nih Ko ya. Bagaimana tanggapan Ko Iwan dengan, ini khususnya buat orang tua. Ya, orang tua yang bilang kalau kerjaan anaknya tuh nggak akan menghasilkan uang gitu, atau malah cuma bakal jadi orang miskin gitu kan. Contohnya adalah ya misalnya saya pernah temuin ada teman-teman saya yang misalnya dia suka dengan dunia jurnalistik dan sebagainya, jadi wartawan gitu kan. Itu kan kadang-kadang menjadi satu sulit ya buat orang tua. Aduh, lu makan apa lu mau kerja kayak gitu? Ya, gitu kan. Kalau dulu bahkan sampai sekarang tuh musik ya, atau jadi desainer gitu. Oke, buat saya tuh gini, yang paling penting. Ini kan saya juga punya anak. Iya, betul. Saya udah ngobrol sama istri saya. Kami sudah berkomitmen, anak kami boleh menjadi apa saja profesinya, kecuali yang jangan yang jahat-jahat, jual narkoba gitu. Iya. Tapi apa aja, dia nanti mau jadi dancer, profesional, musisi, seniman, I don't mind. Karena buat saya yang penting tuh gini, yang harus diajarkan kepada anak itu adalah life skill dulu. Betul. Anak harus ketemu Tuhan dulu. Iya. Prioritas ini buat orang tua. Prioritas nomor 1 adalah secepat mungkin membawa anak berjumpa dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu beban terbesar orang tua. Beban terbesar orang tua tuh bukan nyiapin duit loh. Bukan nyiapin duit, bukan ngajarin robotik, matematik, wah dilesin, bukan. Beban terbesar untuk anak 1, harus secepat mungkin terima Yesus sebagai Tuhan. Kedua adalah nilai-nilai. Karakter, nilai-nilai, prinsip hidup di dalam firman Tuhan. Ketiga, life skill. Life skill itu apa? Ngatur duit tadi. Terus mental pantang menyerah, creativity, creative thinking. Hubungan juga ya kok. Social skill, berkomunikasi, manage emosi, EQ, kecerdasan emosi. Itu semua life skill. Keempat, baru technical skill, kepandaian,
pinter nyanyi, apa les itu tuh sebenarnya technical skill. Technical skill. Tapi kalau orang tua kan banyak yang kebalik ya. Technical skill, baru life skill, baru nilai-nilai, Tuhan terakhir gitu ya. Nah, urutannya gitu. Percayalah saya gini, kalau anakmu ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Lalu nilai-nilai hidupnya itu benar. Lalu life skill-nya itu tangguh. Apapun kerjaannya, dia akan hidup dengan baik-baik aja. Wow. Walaupun mungkin gajinya cukup. Ingat, tuntut anakmu untuk cukup. Cukup, betul. Bukan untuk harus nanti itu jadi nomor 10 terkaya di Indonesia dan sebagainya. Nggak usah. Soalnya orang tua tuh suka jadiin anaknya itu barang pamer. Iya benar. Ini loh anak gua sukses. Iya. Ya dia kemarin diundang presiden apa segala macam. Jadi problemnya bukan di anakmu, problemnya di kamu. Iya. Loh, kalau saya ini sejak sekarang anak saya umur 2 tahun, bahkan dia belum lahir, saya sudah belajar berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau pakai anak saya untuk flexing, untuk apa segala macam. Anak saya mau kayak gimana, yang penting dia hidup di dalam Kristus. Saya aman-aman aja. Iya, setuju. Nah, jadi saya nggak khawatir anak saya nanti nggak makan. Pasti makan dia. Pasti makan, asal dia ketemu Yesus. Dia memang nilai-nilai hidupnya, prinsipnya benar, dan dia punya life skill. Loh, kalau technical skill, Tuhan pasti kasih. Iya, setuju. Setiap kita kan punya talent. Ya tinggal dia kalau punya nilai-nilai yang kuat, mental yang benar, life skill yang benar, dia pasti master di talentnya. Jadi jangan khawatir. Anakmu tuh nggak perlu dikhawatirin. Kamu yang perlu mengkhawatirkan diri. Khawatirnya tuh kamu gitu yang menjadikan anakmu tuh ajang untuk ini itu. Anakmu sih nggak usah dikhawatirin. Benar. Setuju. Aku sih soal itu nggak khawatir sama sekali loh. Yang aku khawatirin tuh cuman gini loh. Gimana caranya pertemuin anakku sama Yesus. Cuman itu. Betul, jujur setuju, aja. Setuju. Kalau duit, karir, masa depan, aku nggak khawatir sama sekali sama anakku. Benar. Pasti jadi kok. Gitu. Iya, wow. Jadi ini salah satu prinsip penting ya yang harus dimiliki orang tua. Benar-benar bukan justru tekniknya yang kita mau ini di awal ya, tapi justru ketemu Tuhannya dulu, life skillnya dulu, baru nanti terakhir. Dan soal duit juga. Dan soal duit. Banyak orang tua tuh gini, aku mesti nyiapin berapa nih? Tabungan buat anakku apa segala macam. Bagus kalau kamu bisa. Tapi kalau in case kamu sudah do the best, memang kondisi kehidupanmu nggak mampu mewariskan harta, jangan khawatir, wariskan iman, nilai-nilai, dan life skill. Anakmu akan survive, percayalah. Gitu. Benar sih, saya kemarin sempat kepikiran sih kok kayak soal ini ya, mewariskan itu. Karena kita aja yang mungkin ada beberapa orang yang dulunya dari nol, nggak punya warisan, bisa gitu kan, mencapai itu. Kenapa kita harus berpikir bahwa kalau anak kita nggak ada warisan nggak bisa apa-apa gitu? Iya, padahal itu kan darah dagingmu gitu ya. Kamu mengecilkan kualitas DNA kamu gitu ya. Iya, kalau kamu merasa dirimu hebat, anakmu pasti lebih hebat. Pasti, iya. Kalau kita bisa nyiapin, puji Tuhan. Betul. Kalau nggak bisa karena kondisi, bukan karena kebodohan kita ya. Don't worry, asalkan dia di dalam Kristus semua aman. Oke, wow, thank you banget nih Koyo Soewan buat semua yang sudah di-sharing dalam podcast kita kali ini. Dan saya percaya di dalam 2 episode yang sudah Anda pelajari ini menjadi sesuatu yang bisa membangun, menguatkan, bahkan membuat kita benar-benar mengerti bagaimana membangun hidup dengan benar. Thank you. Thank you banget, dan pastinya Anda ingin belajar lebih lagi, bisa langsung follow aja di Instagramnya Koyo Joshua Iwan Wahyudi. Search di Joshua Iwan Wahyudi di Instagram Anda masing-masing, bisa belajar banyak. Dan buat Anda yang diberkati dengan podcast ini, jangan lupa bisa klik like, subscribe, dan share episode ini kepada teman-teman dan rekan-rekan Anda, sehingga semakin banyak orang diberkati dan bisa belajar melalui podcast ini. Saya Jose Claudio, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.